ada 3 tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, kita hendak merayakan pengharapan kita bahwa di tengah-tengah pandemi yang ada sekarang ini, pengharapan kita masih. Lalu yang kedua, melalui ibadat ini, kita memasuki persiapan untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus besok. Perjamuan kudus yang masing-masing kita melakukannya di rumah. Persiapan untuk itu barangkali lebih dari tahun-tahun sebelumnya, dan barangkali juga akan berbeda dengan tahun-tahun yang akan datang. Lalu yang ketiga, selain mendoakan berbagai-bagai beban doa kita juga memperbaharui pengharapan kita melalui Kamis Putih. Hari ini kita merayakan Kamis Putih. Ibadah Kamis Putih dilaksanakan untuk mengingat saat-saat terakhir Yesus bersama dengan para murid-Nya. Ada 2 peristiwa penting yang kita kenang bersama-sama dalam ibadah ini. Yang pertama adalah jamuan makan malam terakhir Yesus bersama murid-Nya. Jamuan makan malam ini dilakukan untuk merayakan Paskah Yahudi, perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Peristiwa kedua yang kita kenang adalah peristiwa Yesus membasuh kaki para murid-Nya dan memberikan perintah kepada murid-murid-Nya untuk saling mengasihi dan saling melayani. Biarlah kita mengingat dan mengenang 2 peristiwa ini di masa-masa sulit sekarang ini, dan yakin dalam pengharapan yang kedua kita akan berjalan melewatinya bersama Tuhan yang hidup. Jikalau saudara-saudara bisa berdiri, mari kita bersama-sama dengan
marilah kita bermazmur dari Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh jangan harum dan berada di tuanya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kasih pasti berlalu. Marilah saudara-saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terkutip dari 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita minta terang Roh Kudus. Kamis Putih 2020 menjadi peristiwa iman yang istimewa bagi kami, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan pada Kamis Putih ini, ketika kami mempersiapkan perjamuan kudus besok hari yang juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kami rindu pertolongan Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya bercahaya atas kami semua, supaya malam doa yang kami laksanakan pada saat ini mempersiapkan hati kami lebih sungguh, seperti Kristus mempersiapkan hati murid-muridnya. Persiapkanlah hati kami sedemikian rupa, supaya perayaan iman kami sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita, kitab 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8, demikian diberitakan bagi kita pada malam ini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pada malam Kamis Putih yang penuh pengharapan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerap kali kita tidak bisa sabar dengan orang lain.
kita tidak bisa sabar dengan keadaan yang sedang berlangsung di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang pula terhadap anggota keluarga kita pun kita kurang sabar. Tentulah kita memiliki alasan atau sesuatu hal yang bisa menjadi pembenar mengapa kita tidak sabar terhadap situasi atau sesama kita. Mungkin seorang orang tua bisa berkata demikian, saya sudah kehabisan sabar karena berulang-ulang saya sudah memperingatkannya. Atau juga bisa kehilangan sabar terhadap muridnya karena sang guru berkata, udah berkali-kali saya ulangi pelajaran yang sama, tapi dia tetap tidak mengerti. Dan akhirnya kalau kita kehabisan sabar, biasanya kita akan berlaku kasar, berlaku keras terhadap orang-orang itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Timotius dalam pembacaan kita ini sebenarnya memiliki alasan yang kuat untuk tidak sabar. Kalau kita membaca dari pasal 4, alasan yang paling kuat bagi Timotius untuk tidak sabar adalah terhadap orang-orang yang terindikasi terlibat dalam ajaran sesat. Masa sih saya harus sabar kepada dia? Mereka ini kan tokoh pengajar sesat dan dulu mereka pernah terlibat dalam ajaran itu. Tapi pasal 5 ayat 1 Paulus katakan kepada Timotius, Timotius belajar sabar. Kalau dia orang tua, panggillah dia dengan panggilan orang tua. Bila dia orang muda, panggillah dia dengan panggilan orang muda. Paulus mengajak Timotius di tengah-tengah adanya alasan ketidaksabaran itu mengemuka, justru Paulus katakan belajar untuk sabar, menerima dan menyapa orang sebagaimana seharusnya kita menerima dan menyapa kawan kita sendiri. Lalu khusus dalam pembacaan kita tadi adalah berbicara tentang banyak janda-janda di tengah-tengah jemaat yang sudah menjadi beban bagi persekutuan pada waktu itu. Timotius marah karena ada beberapa janda yang masih memiliki keluarga yang sebenarnya masih kuat untuk menopang, tapi dia tidak mau menopangnya. Dan Rasul Paulus, saudara-saudara, menempatkan ayat 8 itu di situ. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apabila seisi rumahnya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Perhatikan. Kenapa Paulus begitu kasar? Mengapa Paulus begitu kasar untuk orang-orang yang tidak mau menghargai seisi rumahnya? Mengapa Paulus begitu kasar dan berkata orang itu sebenarnya orang murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman? Itu kan sangat kasar. Tentu Paulus memiliki alasan mengapa dia menyebut orang yang tidak peduli kepada sesamanya itu, apalagi kepada sesama yang tinggal di dalam satu rumah itu, dia dikatakan sebagai orang yang murtad. Ada alasan yang begitu jelas kalau kita baca dalam pembacaan kita tadi adalah
bahwa Paulus mau agar orang Kristen berlaku konsisten terhadap arti persaudaraan. Itu yang menjadi tujuannya. Apapun yang terjadi, saudara adalah saudara. Entah dia pernah terlibat dalam ajaran sesat, menyebabkan persoalan di dalam jemaat, tapi dia adalah saudara. Entah dia seorang janda, sudah tidak memiliki suami lagi, sehingga punya, dalam budaya Yahudi, punya alasan untuk mengeluarkan dia dari rumah. Tetapi Paulus katakan, jangan. Orang itu harus konsisten untuk memahami dan menerapkan arti persaudaraan. Jangan karena terindikasi pernah terlibat, lalu dikatakan dia bukan saudaraku lagi, lalu kita berlaku kasar kepada dia. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali alasan Rasul Paulus ini penting kita renungkan malam hari ini. Rasul Paulus katakan, kalau ada sesama kita tinggal satu rumah dengan kita, itu termaksud di dalamnya itu adalah istri, suami, anak-anak, atau keluarga besar yang lain. Apabila kita tidak mampu lagi menghargai dia sebagai saudara karena alasan tertentu, karena indikasi tertentu, maka Paulus katakan, hati-hati, engkau itu murtad. Maka lebih dari itu, lebih dari kelakuan orang yang tidak percaya. Mengapa alasan ini penting kita renungkan pada malam hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus? Bukankah narasi Kamis Putih itu adalah narasi kesejatian dan pengkhianatan persaudaraan? Bagaimana seorang Yudas yang baru saja makan bersama, yang baru saja dibasuh kakinya, tapi dia meninggalkan persekutuan itu, mempersiapkan diri untuk sebuah pengkhianatan. Saudara-saudara, ini menarik. Ada ilmu tafsir yang menggali khusus, kenapa kok Yudas seperti ini? Kenapa Yudas tidak mampu menghargai persekutuan ini? Yudas, kalau kita perhatikan dari nama-nama murid Yesus, nampaknya Yudas adalah salah seorang murid yang bukan berasal dari Galilea. Dia dengan nama Iskariot itu sebenarnya dia orang yang lebih dekat, kampungnya lebih dekat dengan Yerusalem. Karena itu tidak heran kalau dia mengenal banyak orang Yerusalem, termasuk tokoh-tokoh yang ada di Yerusalem. Jadi selama ini persaudaraan itu begitu luar biasa dalam diri Yudas. Dia mengabdikan dirinya sebagai seorang bendahara. Itu sebenarnya pekerjaan yang tidak mudah pada waktu itu. Tapi justru di bagian akhir dia tidak mampu lagi menghargai persaudaraan itu. Dia merasa dia bukan orang Galilea. Dia merasa dia bukan bagian dari Yesus. Dia merasa dia bukan bagian dari keluarga itu. Apakah Yesus membeda-bedakan cara dia mengasihi murid-muridnya? Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi yang berbeda adalah cara Yudas merespon kasih Yesus itu. Yudas merasa bahwa dia bukan bagian lagi di tempat itu. Tetapi benar, meskipun begitu, Yesus tidak berlaku kasar kepada dia.
Yesus tidak dengan serta-merta dengan jarinya menunjuk dia. Bahkan dalam bahasa simbol ketika murid-murid bertanya, siapa yang akan mengkhianati engkau dari antara kami Tuhan? Dalam bahasa simbol yang sangat halus, Yesus katakan, orang yang bersama-sama dengan saya menciumkan tangannya. Dan di bagian akhir, Yesus berkata, laksanakanlah apa yang kau maui, Yudas. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Kamis Putih selain ada cerita-cerita yang indah, tetapi sesungguhnya juga ada cerita atau narasi tentang pengkhianatan persaudaraan. Ketika seseorang merasa tidak merupakan bagian dari persekutuan itu, lalu ketika itu tidak direspons dengan baik, kata Paulus tadi, orang ini murtad. Orang ini murtad. Dan kalau kita lebih jauh baca ke bagian belakang di pasal 5 ini dikatakan, hati-hati, jangan biarkan, sebab nanti dia bisa dipakai oleh iblis untuk merusak persekutuan ini. Saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, situasi membuat nilai persaudaraan berubah. Apalagi nilai-nilai keluarga berubah karena situasi. Digambarkan dengan tegas oleh Paulus dengan kata murtad. Oleh sebab itu, malam ini ketika kita mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus besok, barangkali penting sekali kita menempatkan perjamuan kudus besok itu sebagai sakramen yang menyucikan nilai persaudaraan kita. Menyucikan nilai arti berayah, nilai arti beribu, nilai arti beranak, nilai arti mempunyai mertua, nilai arti mempunyai asisten rumah tangga. Semua bagian-bagian itu, semua dalam satu rumah itu, dikatakan oleh Paulus harusnya dikasihi apapun yang terjadi. Jangan karena salah satu anggota keluarga besok batuk, lalu sudah terindikasi virus corona, jangan ikut. Jangan karena pandemi ini situasi persaudaraan dalam rumah terutama berubah. Dan ketika itu terjadi, barangkali masih tepat bahasa Paulus ini, dia itu murtad. Oleh sebab itu sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam rangka sakramen perjamuan kudus besok, meskipun pelaksanaannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kita mungkin kikuk. Saya sendiri sudah membayangkan besok saya duduk bersama anak-anak saya di depan televisi. Kalau biasanya saya melayani jemaat, saya hanya melayani anak saya. Dan apalagi kalau kita misalnya merasa diri kita bukan pendeta, bukan pelayan, mungkin rasanya berat untuk mengangkat roti dan cawan itu. Tapi maknailah rasa berat itu untuk menyucikan persaudaraan dalam rumah itu, supaya kita bisa jadi Bapa. Kalau Bapa besok harus mengangkat barang-barang perjamuan itu, hargailah dirimu sebagai Bapa. Jikalau besok ibu yang mengangkat atau mempersiapkannya, hargai dirimu sebagai ibu. Murnikan lagi anak-anak kalau besok ikut. Jangan tersandung hati kita tidak di gereja, tapi lihat
ayahmu juga merasa berat, ibumu juga merasa berat. Tapi Paulus katakan, itulah wujud penyucian kembali persaudaraan. Penyucian kembali tali kasih dan tali asih di dalam rumah kita. Sebab itu saudara-saudara, lawatan Roh Kudus kiranya besok datang ke rumah kita masing-masing. Lawatan Roh Kudus kiranya besok tinggal di rumah kita masing-masing. Dan biarlah besok kita merasakan setiap hal-hal yang negatif tentang persaudaraan itu dipulihkan, dan dipulihkan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat Kamis Putih. Saudara-saudara, kita masuk saat yang terindah saat kita berdoa bersama-sama melalui kanal live streaming ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, pada malam Kamis Putih ini, kami bersyukur karena kanal GBI Paulus ini masih bisa hadir ke tengah-tengah persekutuan umat-Mu. Di tengah-tengah kami sekalian merindu untuk bertatap muka, bertegur sapa. Tetapi pandemi ini telah mengganggu semua bentuk tatap muka. Tetapi kami percaya Tuhan sebagai persekutuan, meskipun kami tidak berdekatan, tetapi roh yang satu itu, yaitu Roh Kudus, mengikat kami di dalam satu iman percaya kami. Itulah sebabnya ya Bapa di surga, kami syukuri dan hargai kanal ini. Dan kami terus rindu Tuhan memberkati kami semua. Dan pada kesempatan ini ya Bapa di surga, kami mohon kepadamu supaya Engkau mengobarkan lagi iman percaya kami. Biarlah dalam pertolongan Roh Kudus kami meyakini bahwa pengharapan yang kami miliki itu adalah pengharapan yang kekal. Pengharapan yang datang dari Yesus Kristus yang telah menang
dan pengharapan yang dari sanalah kiranya terarah kepada kami, supaya kami juga turut berkemenangan di tengah-tengah tantangan. Oleh sebab itu, ketika ada waktu bagi kami harus bergumul pada saat ini, harus merasakan kekhawatiran yang begitu mendalam, rasa takut yang tiada tara dalam kehidupan kami, paranoid yang kadang-kadang berlebihan dalam hidup kami, ya Bapa di surga, ingatkan kami supaya jangan terganggu iman percaya kami, jangan terganggu jiwa kami, tetapi biarlah kami di tengah-tengah tantangan itu lebih kokoh dan lebih teguh berpengharapan kepada-Mu. Dan pada malam ini kami berdoa secara khusus untuk persiapan setiap keluarga yang besok pukul 10 dan pukul 17 akan dipandu oleh live streaming DBIB Paulus untuk terlibat aktif dalam perjamuan kudus. Kami masih hidup, Tuhan. Ada perasaan yang berbeda, tetapi malam ini adalah malam penguatan. Kami mohon Roh Kudus-Mu meneguhkan dan menguatkan kami, supaya setiap bapa berani mengangkat roti dan juga mengangkat cawan itu, dan setiap anggota keluarga menerimanya dengan penuh syukur, sambil mengingat Kristus yang telah mati bagi diri mereka masing-masing. Sehingga peristiwa di besok hari itu adalah peristiwa kami turut dalam undangan yang mulia itu, di mana kami mempersiapkan diri kami, membuka kasut-kasut kaki kami dan ketakutan kami, dan melepaskannya di hadapan, supaya kami memperoleh pemulihan. Meskipun jikalau di rumah kami sampai saat ini masih ada keterbatasan ya Bapa di surga, dengan alat-alat sederhana itu kiranya kami merayakannya dengan penuh syukur. Ya Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang rindu pemulihan tali persaudaraan, tali kekeluargaan. Jikalau mereka ada yang berprasangka dikhianati atau dipermainkan, malam ini kami mohon Tuhan menolong kami, supaya jangan si iblis memakai perasaan kami itu. Dan jikalau pada malam hari ini ya Bapa di surga, kami disadarkan ada bagian anggota keluarga kami yang kami abaikan, ingatkan lagi kami Tuhan, supaya kami menghargainya, supaya jangan kedapatan kami murtad di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa dan terus berdoa. Bahkan doa kami ini bersaut-sautan dengan doa-doa setiap agama-agama yang ada di bumi ini, yaitu doa untuk virus Corona 19 yang sekarang dalam bahasa kedokterannya disebut COVID-19. Bapa, tolonglah kiranya supaya mereka yang berada di garda-garda terdepan, yaitu dokter, para medis, dan petugas-petugas yang ada di sekitar rumah sakit, teristimewa di sekitar rumah sakit yang darurat, supaya mereka dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Beri kiranya kekuatan dan keberanian bagi mereka melayani lebih sungguh lagi. Lalu ketika mereka harus meninggalkan keluarga mereka dan harus terpisah selama minimal 14 hari atau bahkan lebih, kami mohon keluarga-keluarga yang tinggal ini juga diberikan kekuatan dan keselamatan. Lalu aparatur keamanan yang mengatur segala sesuatunya juga untuk menegaskan aturan-aturan yang ada,
Engkau pakai mereka. Secara khusus untuk DKI dan sekitarnya, besok kami memasuki satu babakan yang baru. Babakan di mana aturan diperketat dan penjarakan sosial, penjarakan antar fisik semakin diperketat. Kiranya mulai tanggal 10 ini penjagaan dan penyertaan-Mu sempurna bagi peluluhan virus corona di bumi DKI ini. Bapa di surga, berkati Presiden dan Wakil Presiden dalam mengatur seluruh gerak langkah pemerintahan yang ada di Indonesia supaya semua menjadi baik. Lalu upaya-upaya secara ilmiah mengkaji dan menemukan antivirus ini juga kami mohon. Dan kami percaya jikalau sekarang kelihatan sudah hampir pagi, matahari akan terbit dan virus ini akan dikalahkan dengan penemuan antivirus, biarlah Tuhan memberkatinya. Semoga semuanya akan berjalan lebih baik dan terus lebih baik. Bapa di surga, inilah permohonan kami semua malam hari ini. Dan jikalau ada umat-Mu saat ini sedang duduk di hadapan televisi atau mendengar live streaming ini, ada pergumulan pribadinya, Tuhan, dekatkanlah telinga-Mu kepada setiap ucapan-ucapannya, supaya dia diteguhkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami datang kepadamu, Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sejujurnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita tegaskan komitmen bersama kita di Kamis Putih. Kembalilah ke kehidupan-Mu dan tebarkanlah harapan bagi mereka yang terabaikan. Kami melakukannya dengan pertolongan Allah. Bagikanlah cinta dan kasih kepada keluarga dan sesama yang selama ini kita abaikan. Kami melakukannya dengan pertolongan Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Ya
Marilah kita memohon berkat dari Allah. Kiranya Allah sumber kasih menganugerahkan kepadamu hati yang penuh kasih, agar mencari berkat bagi semua orang dimanapun engkau berada. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus besertamu, kini sampai selama-lamanya.